Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17. Bersama saya Alfat Rizky dan pemirsa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 11 DPR RI yang menilai masih ada pelaku industri keuangan yang melakukan penyitaan aset secara sepihak. Untuk itu komunikasi dan koordinasi yang baik dari kedua pihak sangat penting sebelum melakukan eksekusi pelelangan maupun penyitaan aset nasabah. Menjadi solusi kredit macet ketika upaya lain tidak bisa dilakukan. Namun faktanya pelelangan dilakukan secara sepihak oleh industri keuangan. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong industri keuangan melakukan koordinasi dengan konsumen sebelum melakukan pelelangan. Andreas Susetio mengungkapkan masih adanya keluhan masyarakat mengenai ketidakadilan mekanisme lelang oleh perbankan ketika nasabah terkendala dalam pembayaran kredit. Industri keuangan seringkali tidak melakukan komunikasi sebelum melakukan proses lelang. Selain itu, aset yang dilelang di bawah harga pasar. Sementara perbankan selalu berdalih pelelangan sudah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk itu, OJK diminta meningkatkan pengawasan terhadap industri perbankan dalam mekanisme pelelangan aset nasabah. Bagaimana pelaku juga dilindungi, tapi juga komunikasi ke nasabah terutama nasabah kecil ini menjadi clear gitu ya. Misalkan dalam hal ini, pentingnya dalam hal ini mediasi dari OJK, ya apakah lab segala macam bisa lebih efektif. Sementara Ella Nuryamah menilai masih ada pelaku industri keuangan yang melakukan penyitaan aset secara sepihak. Komunikasi dan koordinasi yang baik dari kedua pihak sangat penting sebelum melakukan eksekusi pelelangan maupun penyitaan aset nasabah sebagai wujud penerapan perlindungan konsumen. Pemberitahuan yang baik itu misalkan dengan surat ataupun telepon ataupun pemanggilan. Tentunya ini juga konsumen berhak menagih bagaimana hak beliau, hak mereka terkait dengan posisinya sebagai konsumen. Dari Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menekankan pembangunan kesehatan di suatu daerah harus didukung dengan data yang akurat. Jika data tidak akurat, maka Pemda kesulitan melakukan program pembangunan kesehatan yang tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara mencapai 95% dari jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa. Capaian tersebut harus diikuti kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara selalu menyajikan data yang akurat dan valid terkait pembangunan kesehatan di provinsi tersebut. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Runtuwene, menyampaikan, pembangunan kesehatan di suatu daerah harus didukung data yang akurat. Jika data tidak akurat, Pemda akan kesulitan melakukan program pembangunan kesehatan yang tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Data yang tepat juga memudahkan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder sektor kesehatan di Sulawesi Utara dalam merumuskan kebijakan. Data yang sudah kami pegang ini menjadi acuan kami untuk ke depan karena kami ada setiap saat di lapangan. Jadi mulai dari data anak stunting, kematian ibu dan anak dan lain sebagainya. Ini penting. Tadi ada satu data yang 2022 kematian anaknya sampai 200 lebih. Kemudian 2023 ya puluhan gitu, 40. Kalau itu benar luar biasa. Ya, tapi kalau itu ada yang salah dari data itu, ini kan susah bergeraknya seperti apa. Kita butuh data-data lebih lengkap. Komisi 9 DPR RI juga mendorong Pemprov Sulawesi Utara terus memprioritaskan berbagai program strategis kesehatan seperti stunting, pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular, serta program imunisasi anak. Dari Sulawesi Utara, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tahun ini akan mulai terjadi perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Bulog mulai menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga kebutuhan beras di Kaltim bisa tercukupi.
ini akan mulai terjadi perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan. Komisi 4 DPR RI mendorong Bulog mulai menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga kebutuhan beras di Kaltim bisa tetap tercukupi. Firman Subagio menyatakan untuk waktu dekat ketersediaan beras di gudang Bulog untuk Kalimantan Timur masih mencukupi. Namun Bulog harus mulai menghitung peningkatan kebutuhan beras di Kaltim dengan adanya perpindahan ASN dari Jakarta ke IKN sehingga tidak terjadi kekurangan stok. Ketersediaan strategi untuk menyiapkan yaitu ketersediaan pangan itu mesti akan terjadi pergeseran jumlah kebutuhan pangan karena sudah ada mobilitas atau pemindahan ASN terutama dari Jakarta untuk ke ibu kota negara. Nah, ini akan membawa konsekuensi. Satu adalah kebutuhan energi dan kedua adalah kebutuhan pangan. Sementara Ono Surono menyayangkan mayoritas cadangan beras pemerintah di gudang Bulog masih berasal dari impor. Selain ketersediaan, pemerintah juga harus memberi perhatian secara komprehensif terhadap permasalahan produksi beras nasional. Pasalnya, banyak beras hasil varietas unggul lokal yang belum terserap maksimal oleh Bulog. Di mana Bulog belum sepenuhnya bisa menyerap terkait dengan jenis dan varietas padi tersebut yang sebenarnya varietas padi tersebut merupakan varietas unggul lokal. Di pemulihannya adalah para petani, tapi memang belum bersertifikat atau belum dilepas karena kan memang keterbatasan dari petani tersebut. Dari Kalimantan Timur, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, program magang di Rumah Rakyat atau MDRR batch ketiga telah resmi ditutup pada Jumat 22 Desember 2023. Sebanyak 250 mahasiswa dari seluruh Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan setelah selama 5 bulan sejak Agustus 2023 melaksanakan magang di DPR RI. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik, kembali di TVR 17, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi keaktifan peserta magang di Rumah Rakyat selama ikut bekerja bersama Kesekjenan DPR RI. Program magang di Rumah Rakyat merupakan hasil kolaborasi dengan program magang Merdeka Kemendikbudristek. Dan pemirsa, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menilai program magang di Rumah Rakyat membuka peluang bagi DPR untuk berinteraksi dengan mahasiswa sebagai agen informasi bagi masyarakat mengenai kinerja parlemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan rakyat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program magang di Rumah Rakyat batch ketiga telah resmi ditutup pada Jumat 22 Desember 2023. Sebanyak 250 mahasiswa dari seluruh Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan setelah selama 5 bulan sejak Agustus 2023 melaksanakan magang di DPR.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi keaktifan peserta magang di Rumah Rakyat selama ikut bekerja sama kesekjenan DPR. Program magang di Rumah Rakyat merupakan hasil kolaborasi dengan program magang Merdeka Kemendikbudristek. Dede menyebut, program magang di Rumah Rakyat tidak hanya menempatkan para peserta magang sebagai pengamat, melainkan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun soft skill, komunikasi, kolaborasi, hingga mengasah kreativitas, sekaligus menjadi saksi kinerja para anggota dewan dalam menjalankan kinerja dan fungsinya. Kalau pola lama itu magang kan ya hanya membantu staf administratif. Nah, kalau di sini kan banyak sekali mereka membantu di dalam pembuatan perundang-undangan, dalam infokom, di dalam komisi-komisi pembahasan membuat notulensi rapat dan lain-lain. Nah, menurut saya ini sesuatu yang penting dan berharga di mana mereka membangun kemampuan soft skill, komunikasi, kolaborasi, terus kemudian inovasi dan lain-lain ya, kreativitas lainnya. Alhamdulillah kalau di DPR tentunya kita sangat welcome sekali ya, makanya jumlahnya sangat banyak ya. Dan ya nanti untuk periode berikutnya kita akan coba buatkan program-program lainnya, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke Kopo, tapi ada program-program yang seperti tadi misalnya melakukan kunjungan-kunjungan kerja sebagai pengamat maupun sebagai yang lain. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dengan Kemendikbudristek dan seluruh stakeholder sebelum melaksanakan program magang sesi keempat. Indra menilai program magang di Rumah Rakyat membuka peluang bagi DPR untuk berinteraksi dengan mahasiswa sebagai agen informasi bagi masyarakat mengenai kinerja parlemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan rakyat. DPR juga merupakan instansi pembina perisalah bagi lembaga di seluruh Indonesia. Untuk itu, dalam pelaksanaan program magang di Rumah Rakyat yang akan datang, DPR akan melakukan kerjasama dengan Kemendikbudristek untuk membuka pelatihan perisalah bagi peserta magang dan membuka peluang bekerja di lembaga perwakilan rakyat daerah masing-masing. DPR ini merupakan pembina dari perisalah seluruh Indonesia. Jadi dengan status pembinanya kita akan bekerja sama lagi dengan Dikbudristek untuk melakukan pendidikan perisalah, dan kami membuka kesempatan bagi mahasiswa magang ini menjadi prioritas nanti untuk mengikuti pendidikan perisalah yang mungkin tenaga mereka nanti akan dibutuhkan oleh DPRD di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia tempat mereka berada gitu. Magang di Rumah Rakyat ini harus juga membumi, maka ilmu-ilmu yang mereka dapatkan nanti itu harus bisa menjadi inspirasi, menangkap peluang mereka untuk mengembangkan karirnya di masyarakat, di bisnis, di pemerintahan, di politik, dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Sekjen DPR RI Indra Pahlevi menyebut persebaran informasi di era digital sangat cepat, baik informasi yang akurat maupun informasi yang bersifat bohong atau hoax. Oleh karena itu, menurutnya melalui media sosial maupun platform digital lainnya yang dimiliki DPR, mahasiswa dan masyarakat bisa mengetahui lebih dalam mengenai tugas dan fungsi DPR serta dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di DPR. Dan teman-teman ini dengan persepsi awal yang mungkin tidak sepenuhnya baik tentang DPR, tapi begitu tahu informasi dan bahkan di dalam DPR, akhirnya menjadi sayang terhadap DPR. Dan saya harapkan mereka juga bisa menyampaikan informasi baik tentang DPR kepada teman-temannya di luar sana. Ya, ikuti, follow, subscribe semua medsos di lingkup Biro Pemberitaan, sehingga dengan demikian teman-teman di luar sana tahu apa yang dikerjakan oleh DPR RI. Dalam magang di Rumah Rakyat batch ketiga kali ini, peserta magang terbaik 1 adalah Niwayan Diana Dara Sandiani dari Udayana Bali. Peserta terbaik kedua adalah Ade Febrian dari Universitas Amikom Jogja, dan peserta terbaik ketiga adalah Amanda Faizatul Laili dari Universitas Indonesia. Yang tak kalah penting, mahasiswa magang kampus Merdeka yang telah lulus pada batch ketiga diharapkan bisa menjadi agen informasi tentang kinerja DPR kepada masyarakat luas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tingginya curah hujan membuat debit air di sungai, danau maupun drainase meluap dan terjadi banjir di berbagai daerah di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia,
tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Banjir terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dari tanggal 2 hingga 23 November 2023, banjir telah terjadi di 23 lokasi di Indonesia. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mendorong pemerintah untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir guna mengantisipasi terjadinya banjir. Pemirsa, mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Umam Hidayat. Memasuki musim hujan, sejumlah wilayah yang ada di Indonesia telah diketahui telah dilanda banjir. Beberapa wilayah tersebut yakni wilayah Bogor, Malang, Lampung, dan juga wilayah-wilayah lainnya yang memiliki potensi banjir. Dan pemirsa, sangat disayangkan bahwa kejadian tersebut terus berulang di Indonesia setiap memasuki musim penghujan. Dan pemirsa, bagaimana penanganan dan juga antisipasi dari pemerintah dan juga DPR RI terkait hal tersebut? Langsung saja kita berdiskusi dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Tamanuri dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Lampung II. Baik Pak, bagaimana antisipasi yang sudah dan akan diperbarui oleh pemerintah selama ini Pak untuk terkait hal tersebut? Yang pertama, kita lihat dulu secara global ya. Daerah Lampung itu daerah yang punya potensi untuk banjir semua. Karena apa? Karena banyaknya sungai-sungai yang besar. Di samping itu juga erup daripada laut. Nah, oleh karena itu apabila satu hal yang terjadi seperti andai kata selama bulan kemarau ini ada 3-4 bulan ini, tentu orang banyak merasa tidak akan terjadi banjir lagi. Jadi sembarangan aja buang sampah segala macam. Yang siokianya siring-siring atau drainase yang digunakan untuk mengalirkan air secepat mungkin, tapi karena selama 3-4 bulan ini sudah banyaknya sampah-sampah yang berada di situ mengakibatkan suatu kebanjiran. Oleh karena itu harapan kita adalah supaya masyarakat ini betul-betul punya rasa tanggung jawab. Karena yang kena banjir itu bukan orang-orang di atas, tapi orang-orang yang berada di pinggir sungai ataupun di bantaran-bantaran sungai. Nah, sebetulnya mereka ini yang pertama kali harus bertindak yang agak kontinu dalam rangka membersihkan daerah-daerah aliran sungai itu, kemudian drainase itu. Di samping itu tentunya harapan kita kepada pemerintah supaya menjelang
musim penghujan ini sudah diadakan satu tim untuk melihat, memantau daerah-daerah mana yang kemungkinan besar akan terjadi banjir. Umpama saja sekarang ini, daerah yang biasa kebagian banjir banyak itu Lampung Selatan, sampai ke Pardasuka, sampai ke sudah itu di Waikanan, sudah itu lagi di Tulang Bawang, itu tempat-tempat banjir. Yang banjirnya bukan gampang-gampang, bisa menenggelamkan satu desa. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah supaya kita bertanggung jawab semua. Pemerintahnya mengarahkan, masyarakatnya juga ikut serta. Kemudian pemerintah juga menyiapkan dana untuk memperbaiki drainase yang semakin hari sudah semakin tidak baik. Karena apa? Karena di Lampung itu sungainya adalah berasal daripada Bukit Barisan. Nah, dia sampai ke hilir itu terlalu banyak pendangkalan yang tadinya sungai itu sangat berperan untuk mengalirkan air. Karena pendangkalan ini yang seyogia air itu mengikuti sungai, ini bukan, dia melimpah ke kiri kanan. Kalau dari pandangan Bapak sendiri terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi musim hujan dan juga banjir ini bagaimana Pak saat Bapak sudah mengunjungi dari daerah pemilihan Bapak sendiri? Ya tentu, karena kami berkunjung ke daerah itu sebelum datangnya hujan. Ini kan baru 45 hari ini hujan, tapi 45 hari ini sudah mengakibatkan satu banjir. Nah, harapan kita adalah supaya mari bersama-sama pemerintahnya, aparat desanya, kemudian orang-orang yang berada di pinggiran itu, supaya tidak ada waktu setiap hari Jumat atau setiap hari Minggu mengadakan perbaikan desa sini, sehingga aliran air akan cepat lari ke sungai, lari ke laut. Tanpa itu tidak mungkin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, itu tadi diskusi kami dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Tamanuri, dan beliau berpesan bahwa diharapkan seluruh masyarakat untuk sama-sama bertanggung jawab dan juga mengadakan gotong royong untuk membersihkan saluran-saluran air agar banjir tidak terjadi. Baik pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat berserta kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik, kembali di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja, silakan Nazia. Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini pemirsa. Dan langsung saja berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini yaitu Balik DPR RI dorong pemerintah tegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini Balik DPR RI dorong pemerintah tegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya dalam mencegah dampak krisis iklim terhadap anak untuk menekan jumlah korban kekerasan anak dalam keluarga. Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya mengungkapkan salah satu bentuk bantuan yang harus disediakan pemerintah yaitu dengan menyediakan layanan-layanan kesehatan. Selain itu, sistem perlindungan sosial yang memadai dapat membuat efektif pencegahan kekerasan terhadap anak hingga ke struktur pemerintahan terendah di desa. Pemerintah tidak bisa melihat sebelah mata persoalan permasalahan krisis iklim yang memicu kekerasan pada anak, namun perlu melakukan langkah yang serius dan komprehensif. Terkait permasalahan ini, pemirsa DPR RI berkomitmen untuk terus mengedepankan berbagai peraturan yang pro terhadap perlindungan anak dan perempuan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, yang menjadi headline di media online, yakni Komisi 9 DPR RI nilai kebijakan vaksin COVID-19 berbayar tidak tepat. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Di sini Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 akan berbayar per 1 Januari 2024, khususnya bagi masyarakat di luar kelompok berisiko dan lanjut usia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati menilai kebijakan COVID-19 berbayar tidak tepat dan perlu dikaji kembali. Sebagaimana diketahui, telah diatur batas terakhir vaksin COVID-19 gratis hingga 31 Desember 2023. Sedangkan kini kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik karena adanya varian JN1, yaitu sebanyak 318 kasus baru dan 1 kematian. COVID-19 merupakan penyakit pandemi yang beralih menuju endemi, di mana besarnya jumlah penduduk Indonesia memungkinkan cakupan vaksin tidak merata. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan Balik DPR RI dorong pemerintah tegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Komisi 9 DPR RI nilai kebijakan vaksin COVID-19 berbayar tidak tepat. Saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Azia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.